Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa yahdiyana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba menelusuri makna salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 41, yang menjadi salah satu istilah yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yaitu zikrullah. Zikir kepada Allah. Hanya dalam zikir kepada Allah ini ada orang, sebagian kaum muslimin memaknai makna yang menurutnya hampir tidak ditemukan dalil-dalil yang ada di dalam agama Islam atau di dalam syariat Islam. Contohnya seumpama zikir batu dalam bahasa Bugis, atau masih kriya Jumat. Nah, bagaimana sih sebenarnya makna zikrullah itu menurut syariah, menurut syar'i? Di dalam salah satu buku yang populer di tengah kita, yaitu Durratun Nasihin, yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan Al-Syakir Al-Akban dalam jilid 2, dikatakan bahwa zikir itu makna yang pertama adalah zikrullah bitta'ah. Jadi ternyata zikir yang hakikatnya, zikir yang sesungguhnya harus dilakukan oleh kita ini sebagai kaum muslimin adalah zikrullah bitta'ah. Artinya kita melaksanakan zikir kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah-perintah dan larangan-larangannya, yang menjadi sebuah ketaatan dan kepatuhan di dalam beragama menurut syariah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan zikir, zikrullah. Sebagaimana dalam ayat surah Ar-Ra'd ayat 28, innal ladzina amanu tatma'inna qulubuhum bidzikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bahwa sesungguhnya orang beriman itu menenteramkan hatinya dengan zikir kepada Allah. Nah, zikir yang dimaksud di sini adalah ketaatan demi ketaatan. Sama dengan di dalam bulan Ramadan ini, ketaatan-ketaatan kita lakukan adalah kita berpuasa, kita bersedekah, juga banyak melantunkan kalimat-kalimatan thayyibah, tartilul Quran, dan seterusnya. Lalu makna zikir yang kedua adalah makna zikrullah bittaubah. Jadi berzikir kepada Allah dengan taubat. Nah, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang menjamin kita bahwa kita ini terlepas dari dosa-dosa
kesalahan-kesalahan. Oleh karena itu salah satu bentuk zikrullah itu adalah yaitu melaksanakan taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita merujuk kepada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aksiruhum minhuma." Rasulullah bersabda, hendaklah kalian senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan selalu beristighfar dan perbanyaklah di antara kedua-duanya. Fa inna iblis la'natullah qala ahlaktun nasa bizunubi wal ma'asi. Karena sesungguhnya iblis berkata, aku menghancurkan ya. Aku menghancurkan manusia itu dengan az-zunub dan al-ma'siyah, dengan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, wa ahlakuni bila ilaha illa wal istighfar. Sedangkan orang-orang beriman itu menghancurkan aku dengan perbanyak kalimat la ilaha illallah dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'aitu dzala ahlaktuhum bil hawa wa hum bihasbahuna annahum muhtadun. Nah, bila mana saya mengetahui, melihat manusia banyak mengatakan la ilaha illallah dengan beristighfar, maka aku jerumuskan manusia dengan hawa nafsunya sendiri sehingga mereka menyadari bahwa mereka tetap dalam petunjuk. Nah, ini berarti bahwa inti salah satu dari makna puasa yang kita lakukan adalah bagaimana menekan hawa nafsu kita sebagai jalan yang dimasuki oleh setan untuk menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu di dalam bulan Ramadan ini seharusnya kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah wastaghfirullah. Kalau di dalam hadis dikatakan asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Jadi atau astagfirullah. Kalau dalam secara pribadi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Ini makna yang kedua. Lalu makna yang ketiga adalah zikrullah bid-du'a. Jadi berzikir kepada Allah dengan melaksanakan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan di dalam bulan Ramadan. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan itu setiap malam Allah turun ke langit dunia menunggu hamba-hambanya untuk mendengarkan doa-doa apa yang dilantungkan kepadanya. Pastajibul, pasti akan aku kabulkan doanya itu. Nah, oleh karena kesempatan yang besar di dalam bulan Ramadan, dibukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alangkah naibnya kalau setiap atau dari kita ini tidak menggunakan kesempatan itu untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, di dalam ayat, potongan ayat di dalam Al-Qur'an. Ud'uni fastajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku akan memberikannya. Lalu yang keempat adalah doa zikrullah bitawakkul, yaitu zikir kepada Allah melalui tawakal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya mengambil satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la aksara kalimatan bi ghairi la ilaha illallah. Janganlah engkau memperbanyak kalimat-kalimat, perkataan-perkataan selain daripada zikrullah.
karena perkataan-perkataan keluar daripada makna jauh dari nilai zikir kepada Allah itu akan menjadikan kiswatul qulub. Wa inna abdan nasi ilallahi kiswatul qulub. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari rahmat Allah adalah orang yang mempunyai hati yang keras. Nah, oleh karena itu kita gunakan kesempatan di dalam bulan Ramadan ini untuk bagaimana membersihkan hati kita, melunakkan hati kita untuk senantiasa beristighfar dan memperkuat iman, sehingga insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan mendapatkan maghfirahnya Allah. Ini kira-kira yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya terkhusus kepada kita, saya dan keluarga. Oleh karena itu, andaikan ada di dalamnya kebenaran, itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, minta dimaafkan, karena memang al-insanu mahalan nisyan. Tempat kesalahan adalah memang di mata manusia. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.